pemilihan presiden masih 3 tahun lagi. Namun sebagian orang sudah memiliki pilihan sosok yang dianggap layak sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Untuk melihat elektabilitas capres yang menjadi pilihan masyarakat, Litbang Harian Kompas pada 26 September hingga 9 Oktober 2021 melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi di Indonesia. Lalu, siapakah partai dan calon presiden yang meraih elektabilitas tertinggi saat ini? Ada 3 nama yang menduduki posisi elektabilitas teratas. Pada posisi ketiga, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut oleh 9,6% responden. Sementara, elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berada pada posisi yang sama kuat sebesar 13,9%. Dibandingkan dengan survei-survei yang sebelumnya, Pak Anies Baswedan ini relatif tetap, ya. Elektabilitasnya saat ini sebesar 9,6%. Ya. Nah, dibandingkan dengan survei sebelumnya 10%, jadi relatif sama, tidak bergerak. Ya. Katakanlah tidak ada suatu peningkatan elektabilitas yang terjadi. Nah, inilah yang menarik kita cermati bahwa di papan atas yang berisi 3 orang ini persaingan sedemikian ketat. Ya. Tadinya berjarak cukup lebar antara Ganjar dengan Pak Prabowo dan Anies Baswedan, kini menjadi semakin dekat. Ya. Terutama Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo. Sebenarnya ada satu perubahan yang cukup signifikan di dalam karakteristik pemilih Pak Prabowo. Kalau kita amati survei-survei sebelumnya, Pak Prabowo dari segi geopolitik, katakanlah perimbangan Jawa dan luar Jawa misalnya, itu tampak sekali bahwa pemilih Pak Prabowo relatif lebih banyak di luar Jawa. Ya, jadi penguasaan basis-basis dukungan Pak Prabowo itu justru terbesar ada di luar Jawa. Nah, sekarang seperti kita lihat basis-basis dukungan yang terjadi di masa 6 bulan yang lampau itu ternyata tidak lagi sekuat dulu. Sebaliknya yang terjadi adalah proporsi dukungan terhadap Pak Prabowo itu relatif imbang. Ya, antara Jawa dengan luar Jawa. Kenapa demikian? Karena itu yang katakan tadi, kami menduga penurunan itu memang terjadi di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis, yang sebelumnya menjadi basis kekuatan Pak Prabowo. Nah, tapi sisi lain yang menarik, Ganjar Pranowo ini justru menunjukkan suatu peningkatan yang sangat signifikan. Jika dalam periode sebelumnya atau 6 bulan yang lalu dia menduduki posisi ketiga, masih di bawah Anies Baswedan, kemudian dengan proporsi keterpilihannya atau elektabilitasnya sebesar 7,3%, kali ini melonjak menjadi 13,9%, hampir sama, atau katakanlah masih dalam rentang hasil yang sama dengan Pak Prabowo Subianto. Tokoh lainnya yang juga masuk bursa Capres 2024 dalam survei Litbang Kompas, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono, Menko Polhukam Mahfud MD, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Untuk elektabilitas Partai PDI Perjuangan masih menjadi unggulan peringkat, yaitu 19,1%, disusul Gerindra 8,8%, Golkar 7,3%, PKS 6,7%, dan Demokrat 5,4%. Adapun sejumlah tokoh yang diusulkan pendukungnya seperti Puan Maharani dan Airlangga Hartarto masih perlu bekerja keras untuk mendongkrak elektabilitasnya.